Yang menyebabkan mandi yang pertama apa? Keluar mani. Yang menyebabkan mandi yang kedua, bertemunya dua kemaluan, meskipun tidak keluar. Asalisu, adapun yang mewajibkan mandi yang ketiga, inqita'u damil haidi wan nifasi. Jadi kalau yang pertama yang mengharuskan mandi itu ketika keluar mani, baik dengan cara mimpi atau jima, keluar mani. Nah sekarang pokoknya sudah masuk saja, mau keluar mani atau tidak tetap wajib mandi. Ini maksudnya. Secara warna antara darah haid dengan darah penyakit itu beda. Gini Bapak. Kalau darah haid itu agak hitam-hitaman, kalau darah penyakit itu merah. Ya, nah itu aja sudah jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Radiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadal kitab samahat al-imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had ya maftuh wa bu'nya marfu'ah wa radiyallahu bihim anna. Amin. Anak-anakku sekalian, segenap santri senior, pengasuh kamar, rahimakumullah. Kita masuk dalam bahasan, meneruskan bahasan kemarin tentang beberapa hal yang mewajibkan untuk mandi besar. Kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan pertama. Yang mewajibkan mandi besar yang pertama adalah karena keluar mani. Jadi lihat, keluar mani, baik itu mimpi, tidur, kemudian tahu-tahu basah, itu keluar mani. Maka itu wajib mandi besar. Dan untuk yang selanjutnya, hal yang mewajibkan kita mandi besar, yang nomor dua adalah, di sini dikatakan, atsani min mujibatil ghusli. Adapun yang kedua, min mujibatil ghusli, dari apa-apa yang mewajibkan mandi besar, iltiqaul khitanaini. Iltiqa itu maksudnya bertemunya khitanaini, dua kemaluan. Kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Az-zakar wal insi. Yatahaqqaqu, menjadi pasti, atau yang dimaksud iltiqa khitanain itu yatahaqqaq bitagyibil hasyafah. Dengan tagyib itu tenggelamnya atau masuknya al-hasyafah. Hasyafah itu adalah ujung dari kemaluan laki-laki yang biasanya di khitan itu. Bila hailin, masuknya itu bila hailin tanpa penghalang. Yamna'ul ladzah, yamna'u yang menghalangi apa hail al-ladzah pada kenikmatan, fi kubulin, baik dalam kemaluan depan, audu buri adamiyin, atau kemaluan belakang manusia. Dalam hal ini ada hadis Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi,
idza qa'ada baina su'abiha al-arba'i. Idza jika qa'ada telah duduk atau berbaring siapa suami baina su'abiha di antara su'abi itu su'abiha al-arba, di antara anggota tubuh atau anggota badan istri al-arba yang 4. Maksudnya itu di antara 2 paha dan 2 tangan. Ini kiasan menyebutkan orang yang terlentang. Kalau sudah suami itu ada di atasnya paha dan tangan istri, gitu maksudnya. Summa kemudian masal khitanu, menyentuh al-khitanu apa kemaluan laki-laki, al-khitana pada kemaluan wanita, fakot maka sungguh wajaba telah wajib al-ghuslu apa mandi. Ini pokoknya sudah bertemu 2 kemaluan, mau keluar mani atau tidak itu sudah wajib mandi. Ini yang kedua. Akhraja telah mentakhrij pada hadis Ahmadu siapa Imam Ahmad, wa Muslim dan Imam Muslim. Jadi kalau yang pertama yang mengharuskan mandi itu ketika keluar mani, baik dengan cara mimpi atau dengan cara jima keluar mani. Nah sekarang pokoknya sudah masuk saja, mau keluar mani atau tidak tetap wajib mandi. Ini maksudnya. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bil tiqail khitanain dengan bertemunya 2 kemaluan, wa massihima dan bersentuhannya 2 kemaluan. Maksudnya apa? Taghyibul hasyafati fil farji, yakni melenyapkan atau masuknya ujung kemaluan laki-laki fil farji ke dalam farji. Walaisal murad hakikatal lamsi, yang dimaksud itu bukan cuman sekedar bersentuhan. Nah bersentuhan, lihat ini kan bersentuhan, bukan begini maksudnya, tapi maksudnya masuk gitu. Wala hakikatal mulaqat, atau bukan sekedar berjumpa. Ini kiasan. Waqad ajma'a dan sungguh ajma'a telah sepakat al ulama'u siapa para ulama ala annahu bahwasanya suami lawa doa jika telah meletakkan siapa suami zakarohu pada kemaluan suami ala khitaniha pada kemaluan istri walam yulidhu dan tidak yulid memasukkan siapa suami hu pada zakarnya itu lam yajib al-ghuslu ala ahadin minhuma, maka tidak wajib mandi atas masing-masing keduanya. Cuman nempel tapi tidak masuk ya nggak wajib. Ini masalah fikih. Dan bagaimana Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis seperti ini tentunya agar supaya dimengerti oleh kita sebagai umat. Hadis-hadis seperti ini melalui Sayyidah Aisyah semua. Maka kalian sebagai calon istri wajib juga memahami. Tidak semuanya bisa menjamin punya suami yang mengerti agama. Gino bobotan. Maka kalian harus memahami. Ini waqad ajma'al ulama'u ala annahu la wada'a dzakarahu ala khitaniha wa lam yulidhu lam yajib al-ghuslu ala ahadin minhuma. Wa huwa, dan dimaksud dengan iltiqaul khitan ini ma waqa'a musarrahan bihi fi hadis Abdullah bin Amr bin As, sahabat Abdullah bin Amr bin As, bilafdin dengan lafad atau redaksi hadis idza iltaqal khitanani,
jika bertemu al-khitanani apa dua kemaluan, itu kemaluan laki-laki dan perempuan, suami dan istri, watawarot dan tersembunyi atau menyelam atau masuk di sini, al-hasyafatu apa ujung kemaluan laki-laki, fakot wajabal ghuslu, maka sungguh wajib al-ghuslu apa mandi. Bagi siapa wajib? Wajib bagi siapa mandi? Dua-duanya. Akhraja telah mentakhrij pada hadis Ahmadu siapa Imam Ahmad, wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wal ahadisu shorihatun, dan adapun hadis-hadis tentang hal ini shorihatun jelas, fi anna ijabal ghusli, bahwasanya kewajiban mandi itu la yatawaqqaf alal inzal, la yatawaqqaf tidak bergantung alal inzal pada keluarnya, bal yajibu bimujarradil ilaj, bal akan tetapi saya maknain begitu, yajibu wajib apa mandi bimujarradil ilaj, hanya dengan memasukkan saja. Pokoknya sudah masuk, nggak keluar, tetap wajib mandi. Kalau yang mandi itu ketika keluar, itu bagi yang mimpi saja. Tapi kalau sudah jima, keluar tidak keluar, tetap wajib mandi. Itu perhatikan. Fafi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka di dalam riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, idza jalasa, ketika jalasa telah duduk atau berbaring siapa suami, baina syu'abiha al-arba'i, di antara empat anggota badannya, empat anggota badan istri gitu. Summa ajhada, kemudian ajhada berusaha, berupaya siapa suami, nafsahu pada dirinya, jadi berusaha untuk melakukan jima gitu, faqat wajabal ghuslu, maka sungguh wajabat telah wajib al ghuslu apa mandi, anzala aulam yunzil, baik keluar mani aulam yunzil ataupun tidak keluar. Akhraja telah mentakrijhu pada hadis Ahmadu siapa Imam Ahmad, wa Muslim dan Imam Muslim, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Innama yujibul ghusl min nuzulil manni, benar bahwasanya wajibnya mandi itu min nuzulil manni, ketika atau dengan sebab keluarnya mandi, benar. Warada bi annal hadis mahmulun ala halatin naum kama fassarahu Ibnu Abbas, ada penjelasan begitu itu, bi annal hadis, bahwasanya hadis mahmulun ala halatin naum, itu difahami dalam keadaan tidur, kama fassaro, sebagaimana fassaro telah menjelaskan hu pada hadis Ibnu Abbas siapa sahabat Ibnu Abbas, wa ghairuhu dan selain Ibnu Abbas, jam'an dengan menggabung bainar riwayati dari beberapa riwayat lainnya, wa ala fardi umumihi fahuwa mansukhun bi hadis Abi Hurairah as-sabiq, dan atas kewajiban mandi secara umum fahuwa mansukhun, maka itu telah ternasakh bi hadis Abi Hurairah as-sabiq, dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah yang di atas itu.
Walaupun jima tapi nggak keluar, nggak wajib mandi. Oh tidak, yang wajib mandi itu khusus ketika hadis itu menjelaskan tentang kalau mimpi. Nah kalau mimpi kemudian tidak keluar mani, tidak basah, yang nggak wajib mandi. Tapi kalau jima mau keluar atau tidak tetap wajib mandi. Ini. Wa yu'ayyidu, dan memperkuat hu pada keterangan di atas qaulu Ubay bin Ka'ab, apa pendapatnya sahabat Ubay bin Ka'ab. Innal futya, sesungguhnya fatwa, allati kanu, yang kanu yakuluna, ada siapa para ulama yakuluna, berpendapat atau mengatakan siapa mereka ulama, para ahli fatwa, yakuluna al-ma'u minal ma' rukhsatun. Al-ma'u, adapun air untuk mandi, minal ma'i, dari air. Air maksudnya air yang kedua ini maksudnya mani. Rukhsatun, ialah rukhsah. Yang demikian itu, jadi fatwa seperti itu karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rokhso, memberi rukhsah biha, dengan fatwa di atas, fi awalil Islam, pada awal-awal kedatangan agama Islam. Summa, kemudian, umirna, diperintah siapa kami, bil ihtisali, pada mandi, artinya diperintah untuk mandi, ba'daha, setelah masa itu. Awal-awalnya memang iya dirukhsah, tapi lama-kelamaan tidak, artinya sudah dinasakh. Jadi dirukhsah nggak harus mandi tanpa ada air, maksudnya mandi yang keluar. Itu awal-awal. Namun selanjutnya ketika sudah melakukan jima suami dan istri, keluar atau tidak keluar tetap harus mandi. Perhatikan. Pun itu yang kedua. Yang menyebabkan mandi yang pertama apa? Keluar mani. Yang menyebabkan mandi yang kedua, bertemunya dua kemaluan. Meskipun tidak keluar mani. Asalisu, adapun yang mewajibkan mandi yang ketiga, inqita'u damil haidi wan nifasi. Inqita'u damil haid, terhentinya darah haid, wan nifas, dan darah nifas. Setelah suci dari haid dan dari nifas, maka di sini sekaligus menjadi kewajiban untuk mandi besar. Ajma'as sahabatu, ajma'a telah sepakat, as-sahabatu, siapa para sahabat, waman, dan ulama-ulama, ba'dahum, setelah sahabat, maksudnya para tabi'in wa tabi'it tabi'in gitu. Sepakat apa? Ala wujubil ghusli, sepakat pada wajibnya mandi, lingkitoi damil haidi wan nifasi, karena sebab terputusnya darah haid, maksudnya sudah tidak udur lagi, baik karena haid ataupun karena nifas. Hal yang demikian itu 5, berlandaskan hadis taqaddama yang telah lalu. Apa hadis? An Aisyata, dari Sayyidah Aisyah. Karena dijelaskan Anna Fatimata binta Abi Hubais, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubais, kanat, pernah ada, siapa Fatimah, tustahadu, keluar darah penyakit atau darah istihadah. Siapa Fatimah? Fasa'alat, kemudian bertanya siapa Fatimah,
an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab siapa Nabi, zalika irkun walaysa bil haidoti. Darah itu irkun, itu darah penyakit. Walaysa bil haidoti, itu bukan darah haid. Faida akbalatil haidotu, maka jika akbalat telah datang, al haidotu apa? Haid, maksudnya datang bulan. Fadai, maka tinggalkanlah as-sholata, pada sholat. Jangan sholat. Wa idha adbarot, dan jika telah adbarot berlalu, apa? Haid. Faktasili, maka hendaklah mandi siapa kamu, wasolli, dan laksanakanlah sholat. Hal-hal yang seperti ini harus jelas. Mana darah haid, mana darah penyakit. Secara warna, antara darah haid dengan darah penyakit itu beda. Gini Bapak. Kalau darah haid itu agak kehitam-hitaman. Kalau darah penyakit itu merah. Ya. Nah itu aja sudah jelas. Kita juga dengar kasus. Banyak sekali. Darahnya nggak berhenti. Kalau itu darah penyakit, wajib mandi dan wajib sholat loh. Masalahnya sholatnya ini loh. Jadi patokannya menentukan antara ini darah haid dengan darah penyakit, itu kalian harus betul-betul ngerti. Kalau anak SMP, apalagi anak-anak yang baru datang bulan, mereka gak ada orang tuanya, kalian itulah yang membimbing. Bun. Jadi ini perlu difaham. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhai, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, idza madalin nufasai sab'un, idza mado, ketika mado telah lewat, lin nufasai, bagi wanita-wanita yang nifas, sab'un, apa 7 hari, summa ro'at, kemudian ro'at telah melihat siapa nufasa, at-tuhro, pada kesucian dirinya, fal taghtasil, maka hendaklah mandi siapa nufasa, wal tusalli, dan hendaklah sholat. Akhroja, telah mentakhrijhu pada hadis Al-Baihaqi, siapa Imam Baihaqi. Para ahlul ilmi, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in itu, mereka sepakat wanita-wanita yang sedang nifas itu, masa mereka untuk boleh tidak melaksanakan sholat itu kalau nifas berapa? 40 hari. Namun ketika sudah berlalu 7 hari, kemudian dia melihat sudah suci, maka silakan mandi dan laksanakanlah sholat. Itu. Dalam riwayat hadis lain dikatakan, jadi masalah darah nifas dan darah penyakit itu, ada riwayat berbunyi begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi damun aswadun yu'rafu, fa idza kana dzalika famsiki minas shalah, fa idza kana al-akhir fatawaddoi wa sholli. Sesungguhnya darah haid itu adalah warnanya hitam, akada yu'raf. Tapi kalau umpamanya sudah tidak hitam lagi darahnya, maka segeralah dia mandi, berwudu, dan laksanakan sholat. Patokannya ini. Di rest area itu sekarang ada, biasanya di toiletnya rest area itu
ada warna kencing. Kalau warna kencingnya agak kuning, ketat, pekat, dikasih keterangan kurang minum. Kalau agak kuning, agak keputihan, ada penjelasannya. Kalian sebagai pendengar silakan. Maaf, warna darah haid dikasih di toilet-toilet sana, Putri. Warna darah haid ini seperti ini, warna darah penyakit seperti ini. Gak apa-apa di sana. Itu terinspirasi dari sana. Ngasih tahu kalau begini berarti kurang minum, kalau begini begini. Nah, tidak kalah pentingnya juga begitu untuk anak-anak kita, supaya mereka tidak sholat ketika masih darah haid dan melalaikan sholat padahal yang keluar sudah darah kotoran. Pun Ar-Rabi'u, adapun hal yang mewajibkan mandi besar yang keempat, al-wiladatu, ialah melahirkan walau bila damin, meskipun tanpa keluar darah. Wah, ini gimana? Kira-kira ada orang yang melahirin tanpa keluar darah? Wallahu a'lam. Qalat al-Hanafiyatu wal Malikiyatu wasyafi'iyatu. Qalat berpendapat al-Hanafiyatu, apa madhab Hanafiyah, wal Malikiyah dan madhab Malikiyah, wasyafi'iyah dan madhab Syafi'iyah. Yajibul ghuslu, yajibu wajib al-ghuslu, apa mandi besar, alaman atas wanita, waladat yang telah melahirkan, siapa man, walam taro dan tidak melihat, siapa man, daman pada darah, atau meskipun tidak melihat ada darah yang keluar, ihtiyaton, sebagai bentuk jaga-jaga. Al-khamisu, adapun penyebab kelima yang mengharuskan mandi, al-mautu, ialah karena kematian. Ajma'a, telah bersepakat atau sepakat al-ulama, siapa para ulama, ala annahu, bahwasanya syan, yaftaridu, wajib, alal ahyai, atas orang-orang yang hidup, fardhu kifayatin, dengan kewajiban kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Wajib bagi orang-orang yang masih hidup dengan kewajiban yang fardu kifayah. Apa itu? Taghsilul mayyiti, apa memandikan mayit, al muslimi, yang muslim, alladzi, yang lam yaqo bihi, lam yaqo, tidak terjadi, bihi, pada mayit, ma, apa-apa, yamna'u, yang mencegah, apa ma, al-ghusla, pada mandi, pada kewajiban mandi. Emang ada yang tidak perlu mandi? Ada. Kasyahadati, seperti orang yang mati syahid, fil ma'rokati, di medan peperangan fisabilillah, wal baghi. Nah, ini di dalam syariat, dalam fikih, tidak wajib dimandikan juga. Siapa itu al baghi? Wanita tunasusila, atau orang yang pelaku keji, di dalam syariat begitu. Artinya tidak wajib dimandiin secara syariat, tapi hakikat tidak begitu. Dan kita tidak pernah tahu, umpamanya ketika hidup seseorang ini wanita durjana, kita tidak pernah tahu di detik-detik terakhir wanita itu mati, mungkin saja dia telah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Nah, itu sudah bicara hakikat. Jadi hal-hal seperti ini jangan dijadikan dalil kalian. Tidak wajib memandikan. Yang wajibnya pun wajib kifayah, itu adalah muslim yang taat. Sementara orang yang al-baghi, wanita tunasusila, penjahat, nggak wajib mandiin, biarkan saja mereka. Banyak kisah-kisah
sufi itu yang tentang hal-hal seperti ini. Masyarakat tidak mau memandikan, ternyata ulama sufinya memandikan karena melihat dia itu sudah berada di sisi Allah. Dalam pandangan awam dia itu jahat, tapi dalam pandangan waliullah dia ternyata sangat dekat dengan Allah. Kisah bagaimana seorang wanita tunasusila karena ngasih makan anjing saja, kasih minum anjing, kemudian dia diterima dan menjadi ahlul jannah. Itu adalah, ya kalau boleh saya katakan, antitesa dari pemahaman ilmu fikih secara syariat seperti ini. Jadi yang tidak perlu dimandikan kasyahadati fil ma'rakah, orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah, wal baghi, pelacur, wal qatli dulman, dan pembunuh dulman, yang membunuh secara dolim. Lima yakti, lima karena ma barang, yakti datang, maksudnya karena alasan hadis sebagaimana riwayat berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, fabainama rajulun waqifun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, fabainama, dan ketika ada rajulun, seorang lelaki, waqifun, yang sedang melaksanakan wukuf. Siapa rajul? Ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wukuf bi Arafah, di Arafah. Fawaqasathu naqatun famata. Fawaqasat, maka menginjak, hu pada rojul, naqatun, apa, onta tunggangan, famata, maka mati siapa rojul. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa ketika si pemuda ini sedang berada di atas ontanya, kemudian terjatuh saat di Arafah, terjatuh dan terinjek oleh ontanya, terinjek kaki ontanya, ya langsung saja mati, diinjek onta. Ini fawaqasathu naqatun famata. Jadi mati ketika sedang wukuf. Faqala Nabi, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Agsiluhu, mandikanlah, hu pada rojul, bimain, dengan air, wasidrin, air, maksudnya air yang dicampur, sidrun itu daun bidara. Tahu kalian daun bidara? Seperti apa itu daun bidara itu? Jadi air dicampur daun bidara, mandikan. Wakafinu, dan kafanilah oleh kalian, hu pada rojul, fi saubaihi, dengan dua helai kainnya itu. Karena orang yang wukuf menggunakan dua helai, yaitu sekaligus dijadikan untuk kafannya. Akhroja, telah mentakhrij, pada hadis as-sab'atu, siapa imam hadis yang 7. As-sadisu, yang terakhir, yang mewajibkan mandi wajib, mandi besar, yang keenam adalah Islamul kafir, ketika masuk Islamnya orang yang kafir. Saat pertama kali masuk Islamnya orang yang kafir. Yajibul ghuslu, yajibu wajib al ghuslu, apa mandi besar, ala kafirin, atas orang yang kafir, walau murtaddan, meskipun dia itu kafir karena murtad, aslama, masuk Islam siapa kafir, walau sobiyan mumayyazan, meskipun
masih kecil, mumayyazan yang sudah tamyiz. Wa in irtasala qabla islamihi, wa in dan jika irtasala sudah mandi siapa kafir qabla islamihi sebelum masuk Islamnya dia, awalam yujid min hali kufrihi, awalam yujid atau tidak ada min hali kufrihi dari keadaan kekufurannya itu, tidak ada apa? Ma yujibul ghusla, tidak ada apa-apa yujibu yang mewajibkan apa ma al ghusla pada mandi. Inda Ahmad, menurut Imam Ahmad. Waruya an Malik, dan diriwayatkan an Malikin dari Imam Malik. Liqauli Qais bin Asim, sebagaimana riwayat hadis dari Qais bin Asim, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ataitu mendatangi siapa aku, an Nabiya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridul Islam, uridu menghendaki siapa aku al-Islam pada masuk Islam, artinya saya mau masuk Islam. Fa'amaro, kemudian memerintahkan siapa Nabi ni padaku an agtasila, agar supaya mandi siapa aku bimain wasidrin, mandi dengan menggunakan air, wasidrin yang dicampur dengan daun bidara. Faidatun, kalau boleh saya katakan tambahan atau mulahadah. Idza ijtama'a syai'ani mujibani lil ghusli. Idza ijtama'a, ketika berkumpul, syai'ani, apa dua sesuatu, dua hal, mujibani, yang mewajibkan, apa dua hal itu, lil ghusli, pada mandi besar, kal haidi, seperti selesai dari haid, wal jinabati, dan baru junub, wa taghayyubil hasyafati, dan masuknya kemaluan, wal inzali, dan keluarnya mani. Yakfihi, yakfi, maka cukuplah, hi, pada man, anhuma, dari dua sesuatu itu, ghuslun wahidun, apa sekali mandi, indal a'immatil arba'ati, menurut pendapat imam madhab yang 4, wal jumhur, dan jumhurul ulama. Li'annan nabiyya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yaktasil, tidaklah melakukan mandi besar siapa Nabi, minal jima'i, dari jima, illa ghuslan wahidan, kecuali sekali mandi saja. Wahwa, dan adapun jima, yatadammanu, mencakup apa jima, syai'aini, pada dua hal, id huwa lazimun lil inzal ghaliban, karena huwa jima itu lazimun, pastilah menyebabkan lil inzal, keluarnya mani, ghaliban, pada biasanya. Kita tahu orang yang wajib mandi besar itu, yang pertama karena keluar mani, kemudian yang kedua karena masuknya atau karena jima, masuknya kemaluan suami ke kemaluan istri. Nah, ini jadi dua sebab mandi. Tapi meskipun kalau dua sebab ini jadi satu, cukup melaksanakan satu kali mandi. Samalah dengan umpamanya kita yang membatalkan wudhu, kita kencing, kita BAB, apalagi yang membatalkan wudhu, kentut, kencing, BAB, kentut, itu
tiga sebab yang membatalkan wudhu, tapi kita tidak harus wudhu sampai tiga kali. Sama juga dengan begitu. Selesai dari haid, mandi besar. Karena jinabah, mandi besar. Dua hal ini jadi satu. Cukup satu kali mandi. Ini maksudnya, idza ijtama'a syai'ani mujibani bil ghusli. Ini dikatakan yakfihi anhuma ghuslun wahidun indal a'immatil arba'ah wal jumhur. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.